Jangan gunakan Docker pada mesin komputer server Anda. Menggunakan Docker pada mesin komputer server itu akan beresiko terhadap celah keamanan pada komputer Anda. Penasaran? Saya akan tunjukkan alasannya. Salah satu best practice yang terbesar saat Anda menggunakan Docker pada sebuah mesin yang digunakan oleh banyak user adalah saat Anda menggunakan Docker dengan mode rootful. Jadi bayangkan misalnya Anda memiliki sebuah mesin production yang memiliki Docker engine dan Anda bertindak sebagai admin, tentu tidak akan memberikan akses root atau sudo ke user lain, tentu dengan alasan keamanan. Padahal misalnya programmer tersebut itu memerlukan akses kepada Docker, sedangkan Docker yang Anda gunakan adalah pada mode rootful alias menggunakan akses root. Maka biasanya admin akan memasukkan user tersebut, misalnya developer, itu ke dalam Docker user group. Dan inilah yang disadari atau tidak merupakan hal yang paling berbahaya yang Anda lakukan pada mesin server Linux Anda. Karena ini akan memberikan akses user ke Docker SOC dan akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses penuh ke komputer host. Agar Anda dapat memahami skenario yang saya maksud, saya akan langsung tunjukkan pada Anda. Misalnya di sini katakanlah saya memiliki user developer 01 yang tidak memiliki akses root. Jika kita lihat di sini saya memiliki user developer 01 dan user developer 01 ini tidak memiliki akses terhadap sudo. Namun karena kebutuhan operasional, katakanlah developer 01 ini memerlukan akses terhadap Docker Engine atau terhadap kontainer, maka kemudian solusinya saya sebagai admin memberikan akses kontainer pada user developer 01. Biasanya Anda akan memasukkan user developer 01 itu ke dalam user group Docker. Caranya dengan menggunakan sudo usermod -ag, kemudian Docker diikuti dengan nama usernya, misalnya adalah developer 01 seperti ini. Sekarang katakanlah saya mendapatkan akses ke user developer 01, baik itu melalui akses sah ataupun user tersebut dihack oleh orang lain, dan saya akan mencoba menggunakan privilege di dalam Docker tersebut untuk mendapatkan akses kepada keseluruhan sistem operasi. Meskipun saya tidak mendapatkan akses root. Misalnya katakanlah saya ingin mengakses sebuah file rahasia yang lokasinya ada di home/ubuntu/secret file. Jadi misalnya jika saya menggunakan cat, di sini permission denied, dan meskipun saya paksa menggunakan sudo dan kemudian saya masukkan passwordnya dan ternyata saya tidak diberikan akses terhadap sudo. Maka solusinya saya akan menggunakan Docker untuk mengambil akses keseluruhan sistem operasi. Caranya untuk keperluan tersebut saya akan menggunakan perintah Docker seperti ini, di mana saya melakukan mounting ke keseluruhan sistem operasi dan memappingkannya pada directory host pada kontainer. Flag privilege di sini itu akan mematikan keamanan kontainer. Dan selanjutnya saya akan menggunakan chroot ke directory /host pada kontainer, yang ini sama saja kita menggunakan akses ke keseluruhan sistem operasi menggunakan full root privilege. Kemudian untuk image-nya di sini saya menggunakan image UBI8 dari Red Hat seperti ini. Dan ketika kita coba jalankan kontainernya, kita tunggu beberapa saat hingga Docker selesai mengunduh image yang dibutuhkan dan menjalankan kontainer yang telah kita set. Oke, sebagaimana yang Anda lihat, sekarang saya telah masuk di dalam kontainer yang bernama hacker ini, dan sekarang saya telah mendapatkan akses ke keseluruhan sistem operasi melalui kontainer ini tanpa harus menggunakan root. Sekarang kita akan coba cek base-nya, oke. Dan selanjutnya saya akan periksa working directory di mana saya berada, yaitu dengan menggunakan pwd alias print working directory. Oke, di sini saya berada di directory root.
Dan katakanlah saya ingin mencoba untuk mengakses secret file yang sebelumnya saya ingin akses. Jadi saya akan coba gunakan cap, kemudian home, ubuntu/secret file, dan this is secret. Oke, jadi dari sini saya telah berhasil mengakses secret file tanpa harus menggunakan akses root ya. Hacker pun kemudian dapat dengan mudah menghapus atau mengotak-atik isi dari secret file ini. Misalnya katakanlah saya ingin menghapusnya dengan menggunakan perintah rm. Oke, datanya sudah hilang. Jadi disinilah bahayanya ketika Anda memberikan akses Docker kepada user lain di mesin production Anda. Lalu apa yang perlu Anda lakukan untuk menghindari bahaya ini? Mungkin resiko bahaya tersebut tidak akan menjadi masalah ya jika mesin komputer yang digunakan itu hanya untuk kepentingan personal dan Anda tidak berbagi mesin komputer dengan user yang lain. Namun ini akan menjadi masalah jika Anda pada satu mesin komputer, terlebih itu production, Anda berbagi user di dalam satu mesin. Maka untuk menghindari solusi ini, yang pertama adalah Anda harus menggunakan Docker dengan mode rootless dan bukan rootful. Meskipun dari sisi pengaturan, menjadikan Docker berjalan di mode rootless itu akan lebih sulit dan sangat jarang sekali user yang mengkonfigurasi Dockernya untuk berjalan di mode rootless. Kemudian solusi kedua yang paling mudah adalah menggunakan alternatif container engine selain Docker yang dapat dijalankan pada mode rootless. Salah satunya adalah Podman. Podman ini adalah salah satu container engine yang kelebihannya dapat menjalankan kontainer pada mode rootless dengan lebih mudah, dan ini adalah mode default yang digunakan jika Anda menggunakan Podman. Kita akan bahas Podman pada pertemuan yang lain. Dan untuk sekarang saya cukupkan terlebih dahulu. Saya Teddy Trisaputro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.